Oke, baik. Oke. Nah, untuk pertemuan hari ini, ya sebelum kita masuk ke intinya, kita coba dulu review dari pertemuan 2 minggu yang lalu. Ya, materi di pertemuan ketiga atau materi yang harusnya kalian dapatkan secara daring ya, di 2 minggu yang lalu itu tentang peran informatika di dalam industri 4.0. Ya ini memang kalian belajarnya secara mandiri karena kehalang sama libur tanggal merah. Tapi saya harap kalian sudah minimal baca-baca modul yang saya berikan. Terus ada juga video sebenarnya, cuman saya baru tahu kemarin karena ada mahasiswa yang melapor begitu ya, mahasiswa kelas kemarin, kalau videonya ternyata video dari mata kuliah lain gitu ya. Nah, saya nggak sadar ya, saya mohon maaf ke kalian begitu, siapa tahu mau nonton videonya tapi malah nggak bisa ya. Cuman ya satu hal yang mungkin saya ingin ingatkan ke kalian, ya misalkan ya namanya juga saya manusia, mungkin saja ada kesalahan yang saya buat begitu, contohnya kayak kemarin. Nah, tapi harapannya adalah kalian bisa bantulah ingatkan saya, misalkan ya seperti yang video kemarin ya, kalau videonya itu nggak sesuai dengan mata kuliah yang kalian dapatkan. Ya, sehingga saya bisa lebih cepat untuk memperbaiki linknya. Nah, video di pertemuan 3 tentang peran informatika di dalam industri 4.0 itu sudah saya perbaiki. Jadi sudah ada di LMS. Jadi kalian bisa ya sempatkanlah menonton begitu sehingga pemahaman kalian tidak hanya dari modul saja, tapi kalian juga dapat pemahaman dengan menonton video rekaman dari perkuliahan, begitu perkuliahan untuk materi pertemuan tersebut. Oke, nah apa sih yang kita bahas di pertemuan ketiga atau pertemuan tentang topik peran informatika di dalam industri 4.0? Itu sebenarnya adalah kita coba melihat di mana dampak perkembangan teknologi itu juga merubah dinamika terhadap industri. Ya, di mana sekarang sudah sampai ke industri 4.0. Nah, peran informatika di dalam industri 4.0 itu sangat banyak, ya. Kenapa? Karena teknologi-teknologi yang digunakan di industri 4.0 itu sebenarnya adalah turunan atau bentuk implementasi dari konsep-konsep teknologi yang kalian pelajari sebagai mahasiswa informatika. Nah, sehingga nantinya kalian pasti akan berperan penting di dalam pengembangan ya industri 4.0 di dunia kerja. Nah, kalian jangan takut tidak ada lahan pekerjaan, yang ada malah mahasiswa informatika, itu lahan pekerjaannya itu ada banyak gitu ya di industri 4.0 ataupun mungkin nantinya ketika sudah masuk ke industri berikutnya ya, next generation dari industri ya, mungkin industri 4.0 atau seterusnya. Yang kita bisa tangkap adalah bahwa teknologi sekarang berpengaruh ya, teknologi digital dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan. Nah, itu apa yang kita bahas di materi pertemuan ketiga. Ya, mungkin detailnya kalian bisa nonton saja videonya, begitu, sehingga kalian mendapatkan pemahaman yang lebih lagi. Nah, hari ini sebenarnya topik yang tadi seperti yang saya singgung di awal ya, topik yang hari ini juga sebenarnya dampak dari perkembangan teknologi. Tapi kita akan coba lihat dari sisi gimana pengaruh teknologi terhadap bagaimana kita mengakses ataupun mengelola suatu informasi. Tentunya kalau kita berbicara tentang mengelola suatu informasi, kita nggak akan bisa lepas dari yang namanya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, begitu. Nah, maka dengan adanya kebutuhan terhadap gimana kita bisa memanfaatkan suatu teknologi informasi dan komunikasi yang baik, muncullah konsep literasi digital. Nah, kita akan coba lihat latar belakangnya. Cuman topik yang kita bahas hari ini tentang literasi digital dan internet itu sebenarnya adalah hal yang sedang digaungkan oleh pemerintah, terutama dari Kementerian Informatika. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, itu bisa paham betapa pentingnya punya pola pikir dalam menggunakan teknologi yang baik begitu. Nah, literasi digital arahnya ke arah sana ya dari konsep ini. Nah, kita akan coba dulu ya lihat latar belakang kenapa kita
atau kenapa kalian nanti perlu menambahkan wawasan, ya, terutama tentang literasi digital. Oke, kita lihat dulu dari latar belakangnya. Nah, latar belakang, nah kembali lagi ke hal-hal yang sebenarnya sudah kita bicarakan dari beberapa pertemuan terakhir, ya, dari 3 pertemuan kemarin, bahwa ya saat ini kita sedang masuk ke era digital, di mana penggunaan teknologi itu sangatlah masif dalam kehidupan di masyarakat. Yang seperti biasa, dampaknya apa? Dampaknya ya mengubah gaya hidup, mengubah budaya ataupun pandangan masyarakat di dalam berbagai hal, ya, dalam kehidupannya sehari-hari, mulai dari aspek pribadinya hingga bagaimana pandangannya terhadap suatu kelompok atau organisasi tertentu. Nah, ini dampak dari perkembangan teknologi, mengubah gaya hidup, mengubah pola pikir, mengubah pandangan masyarakat. Nah, sehingga dari pertemuan satu sudah saya sering katakan bahwa masyarakat itu nggak lepas dari yang namanya pemanfaatan teknologi informasi nantinya di era sekarang. Nah, cuman muncul lagi pertanyaan ini kembali muncul, ya. Dari pertemuan pertama sudah sering muncul bahwa masalahnya tidak semua masyarakat kan bisa memanfaatkan teknologi informasi tersebut dengan benar. Nah, teknologi itu banyak, ya, teknologi informasi itu bentuknya banyak, begitu, dan semua orang bisa dengan mudah memanfaatkannya, menggunakannya. Cuman pertanyaannya adalah apakah bisa dimanfaatkan dengan baik atau tidak? Nah, itu kan yang belum bisa kita langsung jawab. Pakainya bisa, bisa. Pakainya yang benar apakah bisa? Nah, itu belum bisa atau tidak akan bisa kita langsung jawab. Kenapa tidak bisa langsung jawab? Karena kembali lagi, gimana kita bisa memanfaatkan satu teknologi adalah gimana kita mempunyai wawasan terhadap bagaimana cara memanfaatkan teknologi tersebut. Nah, untuk itu tentunya kalian harus punya pengetahuan, ya, pengetahuan yang benar tentang cara memanfaatkan teknologi itu. Nah, dari sini sebenarnya kalau kita tanya solusinya apa ya, biar orang-orang atau biar masyarakat bisa memanfaatkan teknologi informasi itu dengan benar. Ya jangan sampai dimanfaatkan untuk hal-hal yang nggak baik. Nah, solusi yang paling mudahnya adalah kita atau nantinya Anda mungkin bisa membantu memberikan pengetahuan ataupun wawasan yang tepat terhadap bagaimana cara menggunakan teknologi informasi dan komunikasi terhadap masyarakat. Ya, masyarakat kita perlu tahu caranya gimana, pemanfaatannya kayak gimana, ya. Jadi mereka nggak hanya asal make, hanya bisa make saja, tapi nggak bisa memaksimalkan penggunaannya. Nah, disinilah kenapa muncul yang namanya literasi digital. Literasi digital yang muncul dari dampak perkembangan teknologi, di mana penggunaan teknologi yang tadi seperti yang saya sebutkan, yang tidak pernah lepas dari kehidupan masyarakat saat ini, ya, maka masyarakat ya perlu tahu wawasannya atau pengetahuan yang baik itu kayak gimana dalam menggunakan teknologi tersebut. Nah, maka literasi digital adalah salah satu cara kita bisa memberikan wawasan ya ke masyarakat. Nah, lalu apa sih literasi digital itu? Dari beberapa literatur sebenarnya sudah saya coba simpulkan ya, bahwa kalau kita berbicara tentang literasi digital, itu sebenarnya adalah kemampuan bagaimana kita bisa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang baik ya dalam mengelola suatu informasi yang dalam hal ini kalau kita berbicara TIK pasti informasi yang dikelola adalah selalu dalam bentuk aset digital. Nah, yang baiknya kayak gimana? Yang baiknya tentu dia cakap secara skill penggunaan dan juga cakap dalam perilakunya dalam menggunakan teknologi tersebut. Oke, jadi yang baik itu ternyata nggak cuma bisa makainya, tapi juga bisa menggunakannya dengan etika yang baik. Nah itu ya, hal-hal yang perlu
kalian ketahui, yang perlu masyarakat ketahui, bahwa dalam menggunakan suatu teknologi, dia nggak hanya sekedar bisa make ya, tapi bisa punya kemampuan yang baik dalam menggunakannya, dan juga punya perilaku ataupun sikap dan etika yang baik juga dalam menggunakannya. Nah, literasi digital itu sebenarnya membahas ini gitu ya. Bagaimana nantinya ya kalian punya wawasan. Oh, kayak gini loh cara menggunakan teknologi yang benar ya. Sehingga apa? Tujuannya ya tentunya dengan memanfaatkan teknologi yang baik akan mendapatkan nilai yang semaksimal mungkin, nilai tambah yang semaksimal mungkin ya. Beda loh, hanya sekedar pakai saja dengan kalian paham dari apa yang Anda gunakan gitu ya, teknologi apa yang Anda gunakan. Itu hasil yang kalian dapatkan itu pasti akan berbeda gitu. Ya ibaratnya kalian kayak mau perang begitu, perang punya senjata. Tapi kalian kalau nggak tahu cara pakai senjatanya, baru masuk ke medan perang sudah game over, sudah kalah. Berbeda dengan orang yang tahu cara pakai senjata tersebut. Oh, pastinya bisa saja dia menang di perang tersebut. Ya karena dia tahu cara memaksimalkan penggunaan senjatanya. Nah, sama halnya dengan teknologi. Kalau kalian bisa ya punya kemampuan dengan menggunakan yang benar, ya maka teknologi tersebut nantinya pasti akan menjadi nilai tambah bagi kalian. Ya, terutama mungkin di kehidupan, terutama mungkin di masyarakat. Begitu. Nah, di sini, ya karena literasi digital erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, nah maka akan lebih baik kalau kita bicara dulu, ya sebenarnya teknologi informasi dan komunikasi apa yang saat ini paling banyak digunakan. Nah, kita akan coba lihat ya bahwa kalau dari beberapa literatur katanya yang paling banyak digunakan itu adalah internet di zaman sekarang. Oke, teknologi internet katanya yang paling banyak digunakan. Apakah benar? Ya, kalau secara opini saya ya, emang benar. Kita bisa coba lihat di mana-mana banyak aplikasi-aplikasi yang mungkin kalian gunakan begitu, yang mungkin di lingkungan kalian gunakan itu sebenarnya merupakan suatu bentuk aplikasi online atau aplikasi dalam jaringan. Nah, internet kalau di informatika bisa dibilang sebagai suatu bentuk teknologi online begitu ya, dan bentuk implementasinya itu ada banyak. Nah, salah satu bentuk implementasi yang mungkin sedang kalian coba pelajari gitu adalah implementasi di dalam pembuatan website. Nah, itu adalah salah satu bentuk implementasi dari internet. Nah, tapi dia butuh internet untuk dapat digunakan ya. Nah, ini ya hal yang paling banyak digunakan. Nah, pertanyaannya, tadi kan baru opini ya, opini dari saya yang saya sampaikan ke kalian. Apakah memang benar internet itu merupakan teknologi informasi dan komunikasi yang paling banyak digunakan? Nah, mungkin biar lebih memperluas pemahaman Anda, sehingga statement ini, pernyataan ini bisa kita anggap merupakan suatu fakta, kita coba lihat beberapa infografis ya yang membuktikan bahwa ternyata internet merupakan salah satu teknologi yang banyak digunakan. Nah, di sini saya ingin mengajak kalian untuk melihat beberapa ya info terkait penggunaan internet. Nah, namun untuk sampelnya saya hanya berfokus ke penggunaan internet di Indonesia saja. Jadi saya nggak mengambil di seluruh dunia ya, kayak karena itu terlalu besar. Jadi kita coba kecilkan saja ruang sampelnya, kita hanya lihat gimana masyarakat Indonesia dalam menggunakan internet. Nah, mungkin hal pertama yang perlu kita lihat adalah berapa banyak sih pengguna internet aktif di Indonesia. Nah, mari kita lihat. Oke, nah di sini ya, ini merupakan hasil survei total pengguna internet yang aktif di Indonesia. Nah, ini saya ambil dari Kompas, dan ini merupakan hasil survei di tahun 2020 begitu. Di mana dikatakan total pengguna internet aktif di Indonesia itu mencapai 196 juta jiwa. Cukup banyak ya.
Kalau kita bandingkan dengan berapa total populasi kita saat ini, di mana kita sudah coba lihat ya di pertemuan kedua bahwa populasi di Indonesia itu sendiri ada sekitar 350 juta jiwa, ya. Maka bisa dibilang pengguna internet aktif itu ada di kisaran sekitar 60% lebih. Nah, dari sini bisa disimpulkan, banyak yang pakai, banyak, 60% loh. Cukup banyak, lebih dari separuh. Biasanya kalau kita bicara statistik, kalau lebih dari separuh, itu bisa dikatakan ya udah. Kalau kita ambil kesimpulannya, biar rata-ratanya ini cukup banyak gitu, ya sudah bisa dikatakan banyak. Nah, dan jumlah ini sebenarnya bisa lebih lagi loh. Jika saja di Indonesia infrastrukturnya itu merata. Nah, seperti yang mungkin kalian ketahui ya, infrastruktur terutama infrastruktur untuk internet, untuk nyambung ke internet, itu di Indonesia nggak rata, ya. Beberapa provinsi itu kurang. Nah, sehingga kalau kita lihat sendiri ya, di sini sudah kelihatan berapa jumlah per provinsi. Nah, yang paling berkontribusi dalam menyumbangkan pengguna yang aktif itu sebenarnya ada di Pulau Jawa begitu. Dan yang paling banyak ya di provinsi kita, Jawa Barat, sebanyak 35 juta. Tapi coba kita bayangkan, gimana kalau semua daerah ya di luar Jawa itu punya infrastruktur yang sama kayak Jawa? Oh, pasti yang tadinya 60% itu mungkin bisa jadi 80 atau 90% mungkin. Ya. Tapi dari sini saja kita bisa tetap simpulkan, oh 60% loh, banyak, banyak aktif menggunakan internet. Nah, dari sini kita nantinya ya kita punya anggapan bahwa yang pernyataan tadi benar nggak? Benar pastinya ya. Nah, namun kita coba lihat lagi beberapa info-info yang mungkin nantinya akan kalian bisa renungkan apakah memang kalian mengalaminya begitu. Ya, kalian kan juga masyarakat Indonesia. Ya, pastinya nanti ada pertanyaan sendiri apakah memang benar atau tidak. Sehingga fakta yang tadi ya, opini yang maaf, statement yang tadi itu bisa menjadi fakta bagi kalian begitu ya. Oke, nah berikutnya di sini kita coba lihat ya gimana infografis dari sebaran usia pengguna internet yang aktif di Indonesia. Oke, ini surveinya saya ambil dari FG ya, yang emang benar hasilnya. Tapi emang masih tahun 2017, tapi nggak apa-apa, kita bisa jadikan ini sebagai patokan juga ya untuk pemahaman kalian. Nah, untuk penetrasi sebaran pengguna internet berdasarkan usia, ternyata yang paling banyak itu adalah masyarakat Indonesia yang ada di rentang 13 tahun sampai dengan 34 tahun ya, dengan masing-masing rentang 13 sampai 18 tahun itu ya. Kalau kita bilang nih ya usia remaja lah begitu, itu 75%. Sedangkan yang 19 sampai 34 tahun itu sekitar 74%. Ya beda tipis. Nah, tapi sama-sama paling banyak ya rentang umurnya. Nah, sedangkan di umur yang lebih tua turun ternyata 35 sampai 54 tahun itu katanya 44% ya dari 100%. Jadi ya kalau kita bandingkan dari 100% hanya 44% ya bisa dibilang sedikit gitu, nggak lebih dari 50%. Apalagi yang usianya ya mungkin bisa dibilang di atas 54 tahun itu ya udah masuk ke usia lansia begitu, itu hanya 15%. Jadi kalau rentang usia yang aktif itu banyaknya adalah yang masih muda ya. Kita ini kan masih muda ya. Itu masuk sebagai masyarakat yang paling yang aktif menggunakan internet begitu. Oke, nah ini kalau kita lihat dari sisi sebaran umur. Nah, kita akan coba lihat lagi kalau gimana, kalau dari sisi pekerjaan, kayak gimana hasilnya. Oke, bentuk sebaran penetrasi pengguna internet di masyarakat Indonesia berdasarkan pekerjaannya, ternyata yang paling banyak adalah orang yang masih mahasiswa. Masyarakat Indonesia yang merupakan mahasiswa ternyata presentasinya adalah 90% yang banyak menggunakan internet. Oke, jadi gimana? Kalian, apakah yang ada di sini menggunakan internet?
Iya. Makan, Pak. Iya, Pakai ya. menggunakan internet lah. Pakai ya. Kalau nggak pakai internet, Iya, gimana Pak. kalian kuliah daring ya? Kalau nggak pakai internet, gimana kita bisa ketemu hari ini secara daring? Oke. Nah, tapi kita bisa lihat ternyata yang paling banyak di Indonesia adalah mahasiswa yang pakai internet. Yang mungkin ya saking sibuknya, saking pusingnya dengan tugas-tugas, dia butuh internet untuk mencari jawaban-jawaban dari tugas-tugas yang diberikan dosennya. Mungkin seperti itu ya. Atau mungkin karena banyak waktu senggang, jadinya pakai internet buat entertain. Ya, gimana kalian ya? Tapi kalian tuh yang masuk ke 90% sebagai pekerjaan di Indonesia yang menggunakan internet. Nah, yang kedua itu pelajar ya dengan kurang lebih sekitar 70% yang menggunakan internet di Indonesia. Kemudian ada pekerja ya, lalu ada IRP, ibu rumah tangga dan lainnya. Nah, sebenarnya kalau kita ambil saja sampel yang dari mahasiswa dan pelajar ya, itu yang paling besar. Nah, kalau kita kaitkan dengan survei yang sebelumnya ya, yang tentang sebaran umur, sebenarnya masuk akal loh kalau yang paling tertinggi itu adalah mahasiswa dan pelajar karena mereka itu merupakan himpunan bagian dari yang rentangnya ada di 13 tahun sampai dengan 34 tahun. Ya. Baik pelajar atau mahasiswa ada di rentang tersebut. Nah, di situ saja yang paling tinggi ya wajar kalau mereka yang paling banyak dari kalau kita bedakan berdasarkan pekerjaannya. Sedangkan kalau pekerja ya hanya 58% ya wajar. Kenapa? Pekerja itu rentangnya kalau umur ya, itu luas. Dari yang biasanya kalau kita mulai bekerja itu sekitar umur 22 tahun, itu sampai pensiun ya tergantung pekerjaannya, cuma rata-rata saya ambil PNS ya, itu pensiunnya sekitar 65 tahun. Nah, kita lihat bahwa kalian tadi itu ya di atas 34 tahun kan emang nggak begitu banyak. Ya, mungkin karena itu untuk pekerja sendiri ya tidak sebanyak mahasiswa. Kalau mahasiswa ya pasti masuknya ke rentang yang tadi ya, yang rentang umur sekitar 13 tahun sampai dengan 34 tahun. Oke. Nah ini ya, ternyata kalianlah penyumbang terbesar dari sisi pekerjaan. Nah berikutnya, nah ini kita lihat persentase menggunakan perangkat apa untuk mengakses internet. Nah ternyata zaman sekarang itu masyarakat menggunakan internet lebih banyak menggunakan smartphone-nya atau tabletnya atau perangkat bergeraknya begitu ya dibandingkan dengan menggunakan komputer ataupun laptop. Kenapa? Gampangnya karena smartphone itu simple, praktis, bisa dibawa kemana-mana, bisa digunakan kapanpun. Ya, berbeda dengan penggunaan komputer yang lebih tidak praktis lah, tidak simple, karena mungkin ukurannya besar dan lain hal sebagainya. Nah, sehingga ya dengan banyaknya ya mungkin sekarang seorang pasti mempunyai smartphone ya, sudah pasti punya smartphone akan mudah untuk mengakses internet begitu. Ya berbeda mungkin dengan zaman sebelum smartphone booming, berarti mungkin di bawah 2010. Nah, itu mungkin cara satu-satunya untuk bisa mengakses internet adalah yang menggunakan komputer desktop ataupun laptop yang terhubung dengan jaringan. Oke, begitu ya. Nah, ini berdasarkan media mengakses internetnya gitu. Nah, berikutnya. Nah, ini infografis penggunaan internet di Indonesia berdasarkan durasinya. Nah, ini dibagi menjadi durasi per minggu dan per hari. Mari kita lihat. Untuk per hari, ya, ini dikelompokkan menjadi 3 rentang waktu, 1-3 jam penggunaannya. Ini total penggunaan ya, itu sekitar 43,89 masyarakat Indonesia. Kemudian 4-7 jam itu sekitar 69,63% penggunaannya dari masyarakat Indonesia, dan lebih dari 7 jam, oh ternyata lebih dari 7 jam itu nggak beda jauh ya, itu sekitar 26,48%. Nah, nah sebenarnya kalau kita mau tarik lagi kesimpulan ya, kita olah lagi datanya. Nah ternyata kalau kita bandingkan penggunaan yang kurang dari 4 jam dengan yang lebih dari 4 jam, itu banyakkan yang lebih dari 4 jamnya untuk masyarakat Indonesia. Ya anggap yang ini merupakan total pengguna masyarakat Indonesia yang menggunakan internet aktif total waktunya adalah di bawah 4 jam.
Nah, gabungan ini merupakan yang aktifnya di atas 4 jam. Totalnya berapa? Lebih dari 50%. Lebih banyak daripada yang kurang dari 1 jam. Ternyata kalau kita hitung rata-ratanya, oh ternyata masyarakat Indonesia penggunaan internetnya itu lebih dari 4 jam loh. Emang benar? Saya tanyakan aja ke kalian, gimana kalian penggunaan internetnya? Lebih dari 4 jam nggak dalam satu hari? Ya Pak, Lebih. ya Pak, ya Pak, maksudnya ya Lebih dikit, Pak. malah Lebih. nyaris malah lebih parah Pak, justru Berapa? kalau Parah kadang berapa? kadang 12 jam, kadang lebih sih. Oke, itu nggak parah. Menurut saya mah zaman sekarang sebenarnya standar gitu ya, terutama mungkin bagi kalian mahasiswa. Kenapa? Lihat aja di surveinya kan mahasiswa banyak banget tuh yang pengguna Oh, iya. internetnya, ya. Wajar mungkin kalau saya bilang mahasiswa itu kalau ini masih disurvei lebih lanjut lagi, mahasiswa mungkin masuknya dari 7 jam gitu ya. Saya sendiri, ya pengalaman dari saya sendiri kalau menggunakan internet dalam satu hari itu bisa lebih dari 7 jam. Apalagi sejak pandemi saya ngajar itu butuh internet. Kalau nggak ada internet saya nggak bisa ngajar. Belum lagi mungkin pekerjaan-pekerjaan lainnya di luar perkuliahan, ya pekerjaan dosen lainnya dan pekerjaan saya yang di luar Unikom, ya. Dan waktu senggang saya juga saya menggunakan internet untuk entertain. Ya mungkin kalian juga begitu. Waktu senggang kalian menggunakan internet. Ya cuma pas lagi belajar saja. Wajar kalau misalkan ya lebih dari 7 jam. Makanya sebenarnya ini teh beda tipis kan di rentang segini sama yang lebih dari 7 jam gitu. Nah, tapi bisa kita simpulkan, oh penggunaan internet rata-rata masyarakat Indonesia itu lebih banyak yang lebih dari 4 jam gitu ya kalau kita gabungkan. Nah, lebih serunya lagi kalau kita lihat per minggu. Nah, lebih mantap lagi ternyata masyarakat Indonesia hampir setiap hari itu menggunakan internet. Bisa dibilang nggak ada hari nggak online gitu ya kalau dari survei ini. 65% loh, besar sekali bandingkan dengan yang lainnya. Yang mungkin saja selama kita tersambung dengan paket data, selama kita nggak susah sinyal, pasti kita online. Benar atau tidak? Kalian mungkin bisa jawab. Ya bisa jawab, bisa tanyakan diri kalian sendiri. Saya kalau selama ada paket data, ada kuota, ada sinyal, online nggak? Nah silakan nanti kalian bisa renungkan dan jawab sendiri begitu. Cuman kita bisa lihat bahwa orang Indonesia setiap hari pasti pakai internet gitu ya, dengan total pemakaian yang mungkin bisa lebih dari 4 jam dalam satu hari totalnya. Untuk apa saja? Mungkin kalau ditanya seperti itu banyak ya. Nah, di sini kita cuma juga lihat apa saja sih layanan yang paling banyak diakses oleh masyarakat Indonesia. Ternyata kalau dari survei ini yang paling banyak adalah aplikasi chatting sebesar hampir 90% yang paling banyak digunakan dengan mengakses internet. Apakah betul? Saya sendiri, betul. Saya sekarang kalau komunikasi, saya pasti menggunakan aplikasi-aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, dan aplikasi lainnya yang memang membutuhkan paket data untuk berkomunikasi. Bukan seperti zaman dulu yang menggunakan SMS yang pakai pulsa, itu kan bukan internet ya, beda jaringan gitu. Apakah kalian begitu? Ya mungkin saya rasa juga sama ya. Apalagi semenjak pandemi begini, kalian mau ngobrol nggak bisa deket, mau nggak mau harus ngobrol jalan jauh via aplikasi. Begitu. Terus layanan yang lainnya, ternyata yang kedua, peringkat kedua yang hanya beda 2%, itu adalah sosial media. Zaman sekarang siapa sih yang nggak punya sosial media? Mungkin dari kalian aktif juga sebagai pengguna aktif dari suatu sosial media, mungkin saja ya. Ya, kalian bisa jawab itu sendiri. Yang ketiga ada search engine, Mbah Google. Wah, Mbah Google ternyata peringkat 3. Wah, ini salah satu aplikasi yang paling bermanfaat bagi saya. Bagi kalian, ya kalian bisa jawab sendiri nantinya. Kemudian beberapa layanan lain yang kalian gunakan internet untuk melakukan akses seperti lihat foto, lihat video, download, baca artikel, baca berita, begitu, layanan email, dan ya toko online ya jual beli dan perbankan.
Nah, kalau di sini, ini karena survei 2017, yang paling kecil tuh perbankan. Cuman sekarang, zaman sekarang tuh 2021, itu bisa dibilang perbankan ini udah lagi naik loh. Sedang pertumbuhannya pesat, begitu. Kenapa? Efek pandemi. Efek pandemi banyak transaksi yang beralih ke online gitu. Masyarakat banyak yang beralih ke online. Nah, online transaksinya pakai apa? Pakai uang digital. Nah, perbankan itu masuknya ke sana, uang digital. Sekarang kan lagi banyak banget yang dimanfaatkan ya. Dan itu lumayan loh transaksi di perbankannya. Ya ibaratnya misalkan siapa yang sering isi saldo GoPay-nya? Ya mungkin dari kalian yang pengguna Gojek gitu yang suka ngisi GoPay-nya itu sekali ngisi ya ada biaya admin 1.500. Satu orang satu hari 1.500. Bayangkan kalau tadi kita kalikan 1.500 tadi dengan populasi pengguna internet aktif. Ada berapa keuntungan dari perbankan yang didapat dalam satu hari? Itu baru satu hari. Per minggunya berapa? Per bulannya berapa? Wah, emang sekarang uang digital itu cukup wow ya, cukup wow bisnisnya begitu. Nah, ya itu mungkin kalian bisa cari-cari lah gimana hasil survei yang terupdate 2021. Cuman kalau kita lihat di sini sebenarnya untuk akses yang dilakukan ya kurang lebih seperti inilah beberapa bentuk layanan yang biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia dengan memanfaatkan internet begitu. Nah, dari sini, dari beberapa infografis yang tadi saya tampilkan, itu kalau kita simpulkan, ya bisa dibilang kalau masyarakat Indonesia itu dari sisi frekuensi pemakaian, ya itu sangat tinggi, ya dalam satu hari, ya terbukti, faktanya kelihatan dari hasil survei bahwa sehari pun itu bisa lebih dari 4 jam. Nah, dan didominasi oleh masyarakat-masyarakat yang lahir sebagai generasi milenial ataupun generasi Z. Ya, berarti Anda dan saya, ya kalian dan saya itu sebenarnya termasuk salah satu masyarakat yang mendominasi penggunaan internet di Indonesia. Kalian harusnya masuk ke generasi Z harusnya ya, kalau angkatan kalian. Kalau saya masuknya ke generasi milenial, ya. Waduh, generasi milenial ujung tapinya ya, bukan yang awal-awal. Saya masih muda soalnya. Mengakunya masih muda sih, begitu. Nah, ini kita bisa simpulkan dari beberapa infografis ya. Nah, dari sini nanti akan muncul pertanyaan ya bahwa suatu generasi pengguna teknologi ya itu bisa kita kelompokkan menjadi dua nantinya. Kalau generasi Z atau generasi-generasi yang mungkin kalian sering dengar seperti generasi baby boomer, ya generasi apalagi X gitu, generasi Alpha yang lanjutannya Z, itu sebenarnya adalah pembagian generasi berdasarkan tahun lahirnya. Nah, namun ada juga pembagian generasi berdasarkan bagaimana familiaritasnya dalam penggunaan suatu teknologi. Nah, nantinya ada pertanyaan seperti ini. Apakah Anda itu termasuk ke dalam generasi digital natif atau generasi digital imigran? Nah, ini adalah bentuk generasi digital ya yang dilihat dari bagaimana penggunaan suatu teknologi informasi ya dalam perkembangan atau pertumbuhannya begitu ya. Seberapa cepat suatu masyarakat itu kenal dengan teknologi. Nah, maka biasanya untuk kita bisa menentukan atau menjawab, saya itu masuk ke generasi mana ya, natif atau imigran, kita ya perlu tahu dulu konsep dari baik itu yang digital natif ataupun yang digital imigran. Nah, kita coba lihat dulu konsepnya. Secara konsep, ya mungkin yang membedakan kalau digital natif itu adalah suatu kelompok masyarakat di mana dia lahirnya di era teknologi digital. Ya, di mana dia sudah mengenal atau familiar dengan menggunakan komputer ataupun internet sejak usianya masih dini. Atau dengan kata lain ini adalah masyarakat yang dari kecil pun sudah pakai teknologi. Nah, itu digital natif. Sedangkan digital imigran
Dia adalah masyarakat yang biasanya lahir sebelum eranya teknologi digital seperti saat ini. Dan dia mengenal teknologi tersebut jika memang terdapat kebutuhan, ya misalkan dalam pekerjaannya atau kebutuhan lainnya, sehingga memaksa dia menggunakan si teknologi tersebut, ataupun karena efek pengaruh perubahan atau perkembangan zaman. Atau jadi gampangnya yang imigran itu adalah masyarakat yang dia pakai teknologi karena memang terpaksa gitu. Karena ada kebutuhan yang memaksa dia harus menggunakan suatu teknologi. Nah, sedangkan kalau yang digital natif, dia dari kecil sudah make, sudah kenal gitu ya. Kalau yang imigran, dia kenalnya kalau memang lagi butuh. Nah, itu bedanya ya. Nah, nantinya dari yang digital natif atau digital imigran beda juga ya pola pikirnya ketika menggunakan teknologi ya. Nah, dalam hal ini kita akan coba lihat ya beberapa perilaku yang membedakan atau ciri khas dari generasi digital natif ataupun digital imigran ya, terutama mungkin kita lihat bagaimana ketergantungannya ya dari tindakannya ketika ada suatu hal-hal tertentu yang biasanya umum terjadi di masyarakat begitu. Nah, berikut adalah beberapa hal-hal yang kita jadikan contoh ya untuk melihat perbedaan antara digital natif dan digital imigran. Nah, ini mayoritas gitu yang mungkin tidak mencerminkan kayak gimana seorang individu ya, tapi ini bisa jadi gambaran secara mayoritas antara perilaku dari generasi digital natif ataupun generasi digital imigran. Kita akan coba lihat, kita akan bahas satu per satu. Nah, pertama, jika ya seseorang itu bertengkar ataupun dimarahi, ya bisa dengan orang tua ataupun bisa dengan dosen. Misalnya ada suatu mata kuliah tertentu kalian dimarahi ketika kuliah. Nah, apa yang dilakukan? Kalau digital natif itu mayoritas ya kalau ada sesuatu hal yang nggak enak ya dimarahi atau apapun itu biasanya curhat via medsos, bikin status, ya manfaatkan teknologi untuk menyampaikan unek-uneknya. Sedangkan kalau digital imigran biasanya dia akan merenungkan, ya dia diam gitu, dia merenungkan, ya memikirkan kok apa yang salah, kenapa saya dimarahi, kenapa saya eh, berkelahi ya dan lain sebagainya ya dia biasanya akan menyimpan nggak akan menyebarkan ya unek-uneknya begitu jadi akan disimpan dan direnungkan sendiri sedangkan kalau digital natif ya kebanyakan akan ada sesuatu yang wow gitu di dalam kehidupannya bikin status nah itu ya nah kemudian yang kedua ya jika ingin mengutarakan pengalaman atau isi hatinya. Digital natif biasanya dia akan menyebarkan atau menceritakan isi hatinya ataupun pengalamannya itu ke publik. Ya bisa dengan menggunakan blog pribadinya, ya bisa dari blog, website ataupun video ya. Makanya zaman sekarang kita sering banget melihat ada blogger-blogger ya yang dari berbagai macam bidang, misalkan seperti traveling begitu, misalkan seperti kuliner dan lain sebagainya. Nah, itu ya dia manfaatkan teknologi untuk mengutarakan pemikirannya. Berbeda dengan digital imigran. Biasanya kalau dia suatu pemikiran atau suatu ya pengalaman, dia akan menceritakannya mungkin ke teman dekatnya atau setidaknya dia menuliskannya sebagai kisah pribadinya di dalam suatu buku diari. Makanya zaman dulu itu ada buku diari ya tujuannya ya untuk teman curhat begitu. Kalau eh, si dia nggak mau menceritakannya ke orang lain. Berbeda dengan sekarang, teman curhatnya itu pakai teknologi yang bisa dibaca oleh siapapun. Begitu. Nah, itu yang poin kedua. Poin ketiga, nah kita lihat dari ya gimana atau jika ada suatu hal atau istilah yang kita tidak tahu. Nah, perilaku dari masyarakat digital natif biasanya kalau ada sesuatu hal yang dia nggak tahu, dia akan memanfaatkan teknologi untuk mencari informasi tersebut.
Jadi dia akan langsung manfaatkan teknologi yang dia punya, dia akan nyari. Contohnya, saya punya smartphone, saya buka Google, buka browser saya akan ketikkan hal yang ingin saya ketahui dari Mbah Google gitu ya, pakai Google untuk mencari informasi tersebut. Nah, berbeda dengan digital imigran, dia nggak memikirkan atau mungkin dia akan langsung memilih untuk bertanya ke orang lain. Bisa ke dosen, ke guru, ataupun mungkin ke orang tuanya, ya. Nah, dia lebih mengandalkan langsung bertanya ke orang dibandingkan menggunakan teknologi untuk membantu menjawab pertanyaannya. Nah, begitu ya perilakunya. Nah, lalu yang keempat, nah ini gimana atau jika kita mendapatkan suatu informasi di mana mungkin saja fakta atau berita yang terkandung di dalam informasi tersebut belum jelas. Ini kita natif. Biasanya ada informasi yang viral, apa yang dilakukan? Sebarkan, ya, buat gosip di sosmed, baru cari faktanya. Jadi sebarkan dulu, ya, lihat komentar dulu, baru cari apakah benar atau tidak. Prioritas seperti itu. Nah, kalau digital imigran, biasanya kalau ada informasi atau sesuatu hal yang belum jelas, dia akan mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Dan biasanya nggak akan disebarkan. Ya, kalau dia belum yakin. Disebarkannya pun biasanya ya ke orang-orang ya yang mungkin secara private gitu, baik itu kenalan dekatnya ataupun yang dia percayai. Nah, berbeda dengan digital native mungkin lebih ke ya menyebarkan lah ya. Dia pingin lebih terlihat bahwa ada sesuatu yang viral, pingin cepat-cepat memberikan informasi terkesan lebih biar terlihat up to date begitu ya. Oke, itu yang keempat. Nah, yang kelima, jika ada suatu kejadian menarik di jalan, misalkan ada sesuatu hal yang dirasa tidak biasa atau hal-hal yang musibah begitu kayak kecelakaan dan sebagainya, ya biasanya kalau ada sesuatu hal yang nggak biasa, masyarakat digital natif itu lebih mempunyai perilaku untuk jangan lupa direkam, dibikin videonya, ya, diupload, kemudian diupload di internet biar viral atau biar ya mungkin banyak orang yang tahu begitu ya. Nah, itu pola pikirnya. Ya, kalau ada suatu hal yang nggak biasa ya udah pakai HP-nya, udah bikin video gitu, rekam videonya ya, siapa tahu bisa jadi viral. Nah, kalau digital imigran, nah biasanya perilakunya kalaupun ada hal menarik, dia nggak akan menyebarkannya ke publik, paling hanya ke yang private, saudara, teman, atau mungkin orang-orang dekatnya saja, ya begitu. Nah, sebenarnya dari sini kita bisa lihat bedanya itu sangat jelas di mana kalau digital natif jika ada suatu hal-hal ya di dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya yang dilakukan erat kaitannya dengan pasti menggunakan suatu teknologi mungkin ya untuk ya bisa untuk sharing informasi ataupun untuk teman curhat dan lain sebagainya ya manfaatkan teknologi lah begitu. Sedangkan digital imigran lebih ke secara personal ya lebih tertutup dalam menyebarkan informasinya. Nah dari sini ya ini mungkin hanya sedikit gambaran saja eh, agar Anda bisa tahu. Nah jadi kalau misalkan saya tanyakan Anda termasuk generasi apa? Digital natif atau imigran? Kira-kira pendapat pribadi Anda itu seperti apa? Natif, Kak. Natif. Oke, gimana gimana? Yang lain? Kalau saya lebih cenderung ke imigran. Serius? Ya, cenderung. Oke, ingat. Soalnya kalau Hmm? kalau misalnya apa sih ngisi kalau misalnya mau ngisi utarakan hati sih cenderung lebih ke nulis gitu. Nulisnya di buku. Terus kalau misalnya ada sesuatu pun ya carilah itu informasi yang gimana gitu yang benar atau apanya gitu. Ya kalau Oh. misalnya ada menarik ya tinggal ceritain aja sih ke saudara. Oke, mantap ya. Ada yang masuk atau berpikir ya bahwa saya tuh lebih condong ke generasi imigran. Oke, good, mantap. Nah, cuman kalau kita atau kalau saya boleh bilang ya, untuk zaman sekarang kita itu masuknya generasi apa? Nah, kalau secara konsep itu kita sebenarnya adalah generasi digital natif.
Kenapa? Ya alasannya jelas ya dari konsep yang membedakan antara natif dan imigran, yaitu kita sudah dari kecil kenal dengan teknologi. Kita dari kecil sudah bisa menggunakan teknologi. Dari kapan kalian mengenal laptop, mengenal handphone, mengenal internet pertama kali? Saya rasa mungkin dari sekolah dasar mungkin sudah pernah ya. Karena saya sendiri yang mungkin bisa dibilang umurnya lebih tua daripada kalian, saya pertama kali mengenal teknologi itu ya komputer itu SD, internet itu SMP. Nah, bisa dibilang dari sejak itu ya saya sudah mulai menggunakan teknologi. Nah, jadi selama pertumbuhan saya ya dari anak-anak ke dewasa itu sudah sangat dipengaruhi oleh teknologi. Nah, harusnya kalian juga sama ya. Pertumbuhan kalian dari anak-anak ke dewasa itu sudah sangat terpengaruh oleh teknologi. Kalian mungkin dari kecil sudah bisa menggunakan komputer, mungkin sudah bisa menggunakan smartphone, ya mungkin berbeda dengan orang tua kalian. Nah, kalau secara teori ya kita itu sebenarnya adalah generasi natif gitu ya. Nah, sedangkan untuk generasi imigran itu lebih cocok ke orang tua kita atau ya di mana lahirnya kalau kita lihat berdasarkan generasi sesuai dengan rentang kelahiran itu adalah di bawah generasi milenial. Nah, itu lebih cocok ke imigran di mana dia pakai teknologi karena pengaruh perkembangan zaman ataupun terpaksa ya, pengaruh kebutuhan. Jadi dia selama perkembangannya atau pertumbuhannya dari anak-anak ke dewasa, dia nggak ada pengaruh teknologi. Belum banyak gitu ya. Baru ketika sudah dewasa dan sudah bekerja, ya dia terpaksa menggunakan teknologi karena kebutuhan pekerjaannya. Nah, itu lebih cocok dikelompokkan sebagai masyarakat imigran. Nah, cuman ya kenapa itulah pentingnya pola pikir kita ya. Pentingnya punya pola pikir yang baik gitu ya, terutama pola pikir digital yang baik. Ya tujuannya ya jangan sampai mungkin yang ini contoh-contoh yang terkesan buruk itu kalian lakukan. Nah, ini kita harus bisa menjadi digital natif yang bisa manfaatkan teknologi yang benar. Nah, itu sebenarnya kan yang tujuan dari mata kuliah ini begitu ya. Jangan sampai kita ikut-ikutan mayoritas, ya mungkin secara mayoritas emang begini, tapi kita harus bisa ya punya pola pikir sehingga kita itu bisa jadi digital natif, tapi ya tahu cara pemanfaatan teknologi yang baiknya kayak gimana. Nah itu sebenarnya. Jadi tidak apa-apa, kita natif, tapi natif yang smart begitu. Oke, nah lanjut. Lalu apa itu internet? Oh, dari tadi kita berbicara tentang penggunaan internet, tapi kita belum menyinggung apa sih itu internet. Nah, mungkin kalau saya tanya secara definisi, saya rasa kalian semua itu sudah tahu ya internet itu seperti apa. Tapi nggak ada salahnya kalau kita lihat dari beberapa sudut pandang. Mungkin nggak tepat saya bilang beberapa sudut pandang karena saya hanya menaruh dua definisi saja begitu. Nah, sebenarnya kalau definisi internet itu ada banyak ya. Cuma nanti kita coba tarik kesimpulannya kayak gimana internet itu. Oke. Nah, definisi internet. Kalau dari Wikipedia itu dikatakan bahwa internet adalah suatu jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet untuk menghubungkan seluruh perangkat di seluruh dunia. Nah, menurut Wikipedia, internet ya seperti penjelasan ini bahwa dia itu ya menghubungkan perangkat-perangkat yang ada di seluruh belahan dunia ya yang saling terhubung melalui jaringan komputer secara global. Nah, itu internet. Nah, definisi lainnya kita coba lihat. Oke, menurut Ahmadi dan Hermawan, katanya internet adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan seluruh komputer di dunia, meskipun berbeda sistem operasi dan mesin. Oke, itu menurut Ahmadi dan Hermawan. Tapi ternyata kalau kita renungkan, kita pahami, ternyata maksudnya sama ya. Maksudnya adalah sama-sama menjelaskan bahwa internet itu adalah suatu jaringan yang menghubungkan antar komputer di seluruh dunia dengan satu jaringan global yang biasanya kita sebut sebagai internet. Nah, itulah internet, ya, jaringan global yang menghubungkan seluruh komputer di seluruh dunia. Di mana kalau sudah terhubung ke jaringan internet, nantinya kita bisa mudah untuk melakukan komunikasi. Nah,
Sudah melakukan komunikasi, berarti ya mudah kita untuk sharing atau menyebarkan yang namanya informasi dalam bentuk digital. Nah, begitu. Nah, itu definisi internet. Nah, mungkin untuk definisi yang lainnya, ya, ada banyak sebenarnya, banyak para ahli yang mungkin sudah mengutarakan pemikirannya. Mungkin Anda pun punya pemikiran terhadap internet, tapi saya rasa masih satu konsep ya, bahwa kalau kita bicara internet itu merupakan suatu jaringan yang menghubungkan komputer secara global ya, untuk melakukan komunikasi. Nah, itu. Oke, itu definisi internet. Nah, kemudian kalau kita bicara internet, ya setelah definisi, manfaatnya apa? Waduh, manfaat internet. Saya kalau mau menyebutkan bentuk manfaat ataupun implementasi dari teknologi internet, itu ada banyak banget. Mungkin satu pertemuan tidak cukup untuk menjelaskan atau menceritakan apa saja manfaat dari internet. Nah, karena memang banyak banget. Salah satu manfaatnya yang kita rasakan sekarang. Kita bisa kuliah online, kuliah daring. Nah, itu manfaat internet. Iya, iya, betul. Nah, namun kembali lagi, kita mungkin bisa narik kesimpulan, kita akan coba lihat sebenarnya inti dari manfaat internet itu apa. Kembali lagi, internet merupakan suatu teknologi, ya, teknologi informasi dan komunikasi. Nah, tujuan kita menciptakan suatu teknologi itu apa? Ya, tujuannya kan hanya adalah mempermudah manusia dalam membantu pekerjaan sehari-harinya gitu. Ya tujuannya kan mempermudah manusia sebenarnya pemanfaatan teknologi. Internet juga sama. Nah, cuman mungkin bidang atau pekerjaan apa yang lebih dipermudah. Nah, kalau kita bicara internet, maka bidang yang dipermudah adalah gimana kita bisa mengelola informasi. Mengelola ini ya bisa mencari, bisa menyebarkan, atau lain sebagainya. Begitu. Nah, sehingga tujuan utama dari internet atau inti dari pemanfaatan internet adalah kita bisa mengelola atau mempermudah kita dalam mengelola suatu data atau informasi dalam bentuk digital. Nah, itu ya manfaat dari internet. Nah, kalau kalian mencoba untuk memikirkan manfaatnya, ya bentuk bentuk manfaatnya, ya itu silakan kalian coba pikirkan ya, pasti banyak banget gitu. Ya karena internet ya sangat bermanfaat untuk zaman sekarang. Nah, namun dari segala bentuk manfaat dari internet begitu, nah ada kan muncul pertanyaan seperti ini, apakah internet itu aman untuk digunakan? Apakah internet itu aman untuk digunakan? Nah, ini pertanyaan yang mungkin akan sering muncul. Apalagi mungkin bagi masyarakat yang menggunakan internet. Ya kita pakai internet kan karena kita tahu internet itu bermanfaat. Tapi apakah aman atau tidak kalau kita gunakan? Nah, sebenarnya internet itu akan aman kalau kita gunakan dengan benar. Jadi kalau kita manfaatkan dengan benar, maka internet juga bisa menjadi teknologi yang aman untuk kita manfaatkan. Nah, namun kalau kita tidak tahu cara memanfaatkan, ya tidak tahu bagaimana menggunakan internet dengan benar, maka internet juga punya dampak atau pengaruh buruk dalam kehidupan kita. Oh, ada resikonya Pak menggunakan internet? Ada, ya, ada. Apa saja Pak resikonya? Ya kita akan lihat nanti. Nah, namun ya sebenarnya kembali lagi, baik buruknya dari penggunaan internet itu adalah tergantung individu yang menggunakannya. Nah, jadi bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk. Dampaknya kembali lagi ke gimana seseorang itu memanfaatkan teknologi internet ini. Nah, sekarang kita coba lihat resiko apa yang akan kita dapatkan kalau kita menggunakan internet tapi dengan cara yang nggak sehat. Nah, ada beberapa resiko yang akan kita terima dari internet, ya. Ada kecanduan, ada konten-konten ilegal, ada pelanggaran privasi, ada cyberbullying, ada hoax, dan ya masih banyak resiko lainnya. Cuman yang akan saya highlight adalah 5 ini. Karena ini adalah resiko yang paling sering kita temui ya kalau kita menggunakan internet dan dari orang-orang sekitar kita. Oke, kayak gimana? Kecanduan. Kecanduan internet. Oh, internet bisa juga loh membuat kita kecanduan.
Dan banyak kok yang sudah menjadi korban ya, karena mungkin karena dia dari kecil sudah kenal internet dan tidak punya pola pikir yang baik sehingga dia menjadi kecanduan internet. Nah, efeknya sama dengan kecanduan seperti yang mungkin sudah sering kita temui, kayak kecanduan obat-obatan terlarang atau kecanduan ya bentuk-bentuk lainnya ya. Tapi ini yang menyebabkan adalah medianya, yaitu yang menyebabkan yaitu internet. Nah, kalau kita kecanduan internet, nah maka kita akan mengalami ketergantungan terhadap penggunaan internet yang ditandai dengan terlalu banyak menghabiskan waktu yang dengan menggunakan internet. Nah, tapi terlalu banyak penghabiskan waktu ini bukan ya lamanya menggunakan internet ya, melainkan adalah gimana perilaku kita yang hanya fokus ke penggunaan internetnya saja. Fokus ke gimana kita menggunakan gadget untuk berselancar di dunia maya tanpa memperhatikan keadaan atau lingkungan sekitar kita. Nah, itu maksudnya ya, menghabiskan waktu yang sangat banyak. Kita nggak fokusnya hanya di gadget kita, tapi kita nggak melihat lingkungan kita. Nah, itu baru kita bisa bilang dia itu kecanduan internet. Jadi kayak gimana? Ya kayak kita kalau dipanggil nggak nyaut, kita diajak bicara nggak nyaut, fokus aja ke gadget. Kalau lagi berkumpul, lagi ada kerja kelompok nih atau lagi nongkrong-nongkrong nih, kita bukannya berbaur secara sosial, kita malah buka HP, fokus saja ke situ, ya selancar dengan internet. Nah itu ya dampak buruknya kecanduan gitu ya, dia nggak bisa lepas dengan gadgetnya untuk mengakses internet. Nah dan hal ini buruk. Kenapa buruk? Biasanya orang yang kecanduan, kalau hal yang membuatnya candu itu dirampas, dalam hal ini mungkin kalau internet, misalkan internetnya dimati ya, atau lagi nggak ada sinyal begitu, lagi nggak ada paket data, di mana nggak bisa online, orang tersebut biasanya akan labil emosinya, bisa marah-marah nggak jelas, ya kesel karena nggak bisa akses internet. Nah kalau sudah sampai tahap seperti itu, ya kalau misalkan kalian sampai tahap ke situ, nggak nyambung internet, kalian marah-marah nggak jelas, ngomong-ngomong nggak jelas, wah bahaya itu. Bisa-bisa kalian mungkin sudah masuk ke dalam tahap kecanduan internet. Buruk, ya buruk gitu ya. Ya karena ya boleh saya akui, internet itu enak banget. Ya bisa melakukan apapun. Bisa hiburan, bisa kerja, bisa dibantu, dipermudah. Jadi kalau nggak ada internet kadang ya mempersulit pekerjaan kita biasanya ya, begitu. Cuman ya sesuatu yang berlebihan emang tidak baik. Kita harus bisa menyeimbangkan ya. Nah, gimana kita bisa menyeimbangkan? Kembali, kalau kita punya pola pikir yang baik, pasti kita bisa tahu mana waktu yang tepat untuk berhenti. Oke, nah itu yang bentuk pertama. Ya, yang kedua, konten ilegal, konten negatif. Nah, internet itu banyak banget informasi yang bisa kita akses. Gak hanya informasi yang baik saja, informasi yang buruk pun, yang jelek pun bisa kita akses dengan mudah. Nah, kalau kita lihat, apa sih konten ilegal itu? Kalau menurut UU ITE pasal 27, konten ilegal adalah merupakan suatu informasi ataupun dokumen elektronik, ya berarti suatu bentuk informasi digital yang memiliki muatan atau isi yang melanggar hukum, seperti kesusilaan, perjudian, penghinaan, dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal buruk yang nggak layak dikonsumsi masyarakat. Nah, itu konten negatif. Dan di internet itu beredar secara luas, secara masif, yang gampang banget diakses. Selama kita bisa buka internet, bisa akses internet, konten-konten ilegal ini juga bisa diakses dengan mudah. Nah, gimana kita menyelesaikannya? Ya biasanya kita perlu punya pemahaman gitu. Kalau kita punya pemahaman yang baik tentang seperti apa konten negatif, kita akan memiliki kesadaran dalam memilih-milih atau memilah informasi. Jadi kita nggak mengambil yang negatifnya, kita hanya nyaring yang dan mengambil yang positifnya saja. Nah, bentuk konten negatif di internet itu banyak banget. Ini beberapa sebagian kecil saja, ya. Judi online, kemudian hal-hal berbau pornografi, foto, video, chatting, lain sebagainya yang berbau pornografi. Itu gampang kita temukan di internet. Kemudian ujaran kebencian, ya kata-kata kasar dan segala macam yang menyerang seseorang, itu banyak banget kita temukan di internet, gampang banget kita lihat. Pembajakan, ya
pembajakan digital. Aduh, itu mah gampang banget kita cari di internet. Nah, ini adalah beberapa bentuk konten ilegal yang kalau kita tidak saring, ini akan berdampak buruk ke kehidupan kita. Ya, jika kita punya pola pikir atau wawasan yang luas, yang baik, ini pasti bisa kita saring. Tapi gimana kalau misalkan anak-anak, ya anak kecil yang mungkin wawasannya masih kurang, gitu, mendapatkan hal-hal negatif seperti ini, ya pasti bisa berdampak nggak baik untuk perkembangan dari si anak begitu. Ya, kita saja mungkin bisa saja dapat dampak yang nggak baik juga, ya biarpun kita sudah besar. Nah, untuk itu memang ini sangat beresiko sekali karena segala macam informasi, ya mau yang baik mau yang buruk itu ada semua di internet dan gampang untuk kalian akses. Biarpun ya pemerintah Indonesia sendiri sudah punya teknologi penyaringan ya seperti internet positif, tapi kita sebagai mahasiswa kita sebagai masyarakat digital, di mana salah satu cirinya itu nggak mau dikekang, maunya bebas, itu bisa dengan mudah sebenarnya mengakali internet positif. Mudah banget untuk membuka blog dari pemerintah menggunakan internet positif, sehingga ya kita bisa mengakses seluruh informasi yang tersebar di internet. Cuma kembali lagi, kalau kalian punya pola pikir yang baik, ya maka kalian bisa nggak mudah untuk terpengaruh oleh hal-hal negatif ataupun yang buruk-buruk di internet. Dan kita hanya akan mengambil yang positifnya saja. Oke. Yang ketiga, pelanggaran privasi. Oke. Ini merupakan bentuk tes suara saya masih masuk? Masuk Pak. Masuk Tadi ya? aja Tadi sempat hilang Pak. kalau sekarang udah? Aman Udah, Pak, Pak. sudah ada Oke. lagi. Baik. Udah jelas. Oke, tadi kalian bisa melihat bahwa ada koneksi nggak stabil ya. Oke, baik selanjutkan lagi. Nah, resiko internet yang keempat adalah pelanggaran privasi. Nah, ini terjadi karena data diri kita itu sebenarnya kalau kita sudah rubah ke dalam bentuk digital, itu gampang untuk diakses ataupun dicari oleh orang lain, begitu. Nah, pelanggaran privasi adalah bentuk penyalahgunaan akses data pribadi milik kita yang digunakan oleh orang lain tanpa seizin yang bersangkutan. Jadi tanpa izin kita untuk tujuan yang melawan hukum atau tujuan yang tidak baik. Nah, namanya juga nggak pakai izin, pastinya ya hal-hal yang nggak baik begitu. Nah, dan ya efeknya apa? Efeknya data pribadi kita tuh bisa dimanfaatkan untuk hal-hal seperti penipuan. Ya, ini banyak terjadi ya. Orang lain punya data diri kita, padahal kita nggak pernah ngasih. Nah, tapi dia entah dapat dari mana, ya selama data diri kita sudah punya, atau sudah dalam bentuk aset digital, yaitu dengan mudah untuk didapatkan, begitu ya, bisa dicari di internet. Nah, nantinya ya bisa dilakukan salah satunya untuk penipuan, begitu. Nah, hal ini ya kenapa sering terjadi? Karena masih rendahnya pemahaman masyarakat ya untuk menjaga privasinya. Ya, ingat data digital salah satu kelebihannya adalah mudah disebar dan kelebihan tersebut juga menjadi kekurangan kalau kita nggak berhati-hati menjaga privasi kita. Karena mudah disebar, maka keamanannya pun juga harus kita ya pikirkan gimana menjaga agar tidak mudah publik tahu. Oke. Nah, nantinya ini sebenarnya adalah salah satu hal yang perlu kalian pikirkan konsepnya ketika kalian membangun suatu aplikasi, terutama mungkin aplikasi yang ada teknologi online di dalamnya. Gimana mengamankan data pengguna aplikasi kalian? Nah, keamanannya. Makanya keamanan merupakan salah satu topik yang memang sampai sekarang tuh hangat, begitu ya, untuk dipelajari. Nah, lalu kayak gimana bentuk-bentuknya? Ini contoh beberapa pelanggaran privasi. Misalkan, mungkin selama ini kalian sering mendapat teror gitu ya, dari nomor yang nggak dikenal, dengan isi ya merupakan contohnya kayak mama minta pulsa, papa minta pulsa, ataupun isi seperti yang mengatakan Anda menang suatu undian tertentu, ya, di mana ya harusnya Anda kan nggak kenal nomor yang mengirimkannya, harusnya
Anda itu nggak pernah memberikan nomor Anda ke pihak tersebut. Nah, kok bisa dikirimkannya ke Anda? Nah, itu salah satu bentuk bahwa nomor Anda itu sebenarnya udah nggak aman gitu, ya. Sudah bisa didapatkan oleh orang lain, ya bisa salah satunya melalui internet. Caranya gimana ya? Ya gimana lah, gimana cara mereka mendapatkannya. Cuman ya intinya kalau udah dalam bentuk digital tuh gampang didapatkan. Terus kemudian data-data diri Anda, misalkan Anda membuat suatu sosmed, data diri Anda di sosmed itu bisa disalahgunakan. Misalkan ada yang nggak bertanggung jawab, ngambil foto Anda, terus menjadikan foto Anda itu sebagai bentuk penipuan begitu. Itu kan bahaya juga kan. Jadi ya Anda nggak pernah menipu, tapi Anda yang kena efek negatifnya. Bahkan hal kecil, misalkan, aduh kalian punya gebetan nih, punya si doi begitu, kemudian kalian stalker sosmednya ada upload foto baru, kalian klik kanan, copy, wah itu kan salah satu pelanggaran privasi juga. Ya walaupun hanya untuk konsumsi pribadi, tapi kalau kita tanyakan, itu melanggar privasi? Tidak, yaitu melanggar. Karena Anda copy fotonya, nggak minta izin. Jadi nanti kalau misalkan Anda mau minta foto atau mau copy foto gebetan Anda, minta izin dulu ke mereka ya sebelum nge-copy begitu ya biar nggak melanggar privasi. Oke. Oke. Ini saya pause bentar ya rekamannya. Saya mau pindah dulu karena ruangannya mau dipakai begitu jam 12:30. Saya mau pindah ruangan dulu. Oke, sebentar ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini bentuk atau resiko internet selanjutnya, yaitu cyberbullying. Nah, ini adalah salah satu resiko negatif yang saat ini banyak sekali kita temui. Ya, kalau kita selancar di dunia maya, kita seringkali menemukan postingan-postingan yang bersifat cyberbullying ke seseorang. Nah, cyberbullying itu sebenarnya adalah suatu bentuk kekerasan, tapi menggunakan media digital. Ya, bukan berbentuk kontak fisik, tapi efeknya sama kayak kita dipukuli. Sakit fisik, iya. Sakit emosi sudah pasti. Mentalnya sakit juga, sudah pasti juga. Gitu, ya. Nah, tujuan cyberbullying itu ya namanya bentuk kekerasan, dia pasti akan menyerang bisa individu, bisa kelompok atau organisasi ya secara personal. Dalam bentuk ya bisa menghina, melecehkan, ya mencemarkan nama baik seseorang, memfitnah, mengancam, ataupun bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Nah, hal ini benar-benar dampak yang sangat negatif, dan entah kenapa kok masyarakat kita itu seringkali melakukan cyberbullying. Nah, salah satu bentuk cyberbullying yang banyak kita temui di internet, ya mungkin kalian bisa coba cari yang lainnya ya, kayak gimana bentuk cyberbullying. Nah, cuman yang sering kita temui itu adalah bentuk flaming. Ya, gimana kita mengucapkan kata-kata kasar yang tidak sopan ke orang lain. Nah, itu salah satu bentuk cyberbullying. Yang contohnya kalian silakan saja ya, buka sosial media. Kenapa sosial media? Karena sosial media merupakan media yang paling gampang kita temukan cyberbullying di internet. Nah, banyak banget terjadi cyberbully ya di sosial media. Yang mungkin di sosial media milik Anda sering Anda juga lihat atau temukan hal-hal yang berkaitan tentang cyberbullying begitu. Nah, dampaknya apa dari cyberbullying? Ya dampaknya seperti ya pada kekerasan pada umumnya ya. Nah, kehidupan sosial dan prestasi-prestasi yang sebelumnya sudah ditorehkan oleh korban, itu pun akan berdampak negatif. Kenapa kehidupan sosial? Nah, bedanya dengan kita bully secara tradisional ya, kita pukuli. Nah, cyberbullying, bentuk pembulian kita itu gampang dilihat orang-orang lain, ya, terekam jejaknya, ya, karena namanya jejak digital, ya, bentuk informasi digital itu nggak akan bisa hilang, gampang dicari jejaknya. Nah, makanya cyberbullying itu susah banget untuk dihapus, gampang dicari informasinya. Nah, sehingga efeknya korban ya pastinya
ya berdampak di dalam kehidupan sosialnya, kehidupan sehari-harinya. Nah, bentuk cyberbullying, itu banyak ya. Nggak usah saya jelaskan, nah salah satunya gampang, kita coba lihat dari sosmed aja. Itu banyak banget, atau mungkin kalian yang suka nonton streaming ya, sering banget ada komentar-komentar yang bisa dibilang nggak layak. Entah itu membuli streamernya atau membuli orang yang sedang berkomentar. Dan itu kan ya ibaratnya nggak beretika, ya etikanya nggak ada. Salah satu bentuk yang nggak bisa pakai teknologi yang baik. Nah, sehingga ya kalian ya kalau punya wawasan terhadap pemanfaatan teknologi ya harusnya tahu konsep literasi digital, ya janganlah pernah melakukan yang namanya cyberbullying, ya terutama nge-flaming gitu, ya berkata-katalah yang sopan, baik itu di internet ataupun dunia nyata begitu ya. Nah, terakhir ini ada hoax. Hoax yang merupakan suatu bentuk berita bohong, ya suatu bentuk informasi yang palsu, suatu fakta yang sebenarnya tidak benar, yang direkayasa sehingga tampak seperti hal yang benar. Nah, itu hoax. Dan kalau menurut saya yang paling berbahaya dari internet zaman sekarang itu adalah mudahnya hoax tersebar. Mudahnya kita menemukan atau mendapatkan hoax dari orang lain. Nah, kenapa? Ya kembali lagi, pengaruh internet di mana informasi dapat dengan mudah kita sebarkan. Nah, hoax jadinya akan semakin cepat menyebarnya. Ditambah mungkin pola pikir masyarakat kita yang emang masih kurang ya, informasi yang masih belum benar itu langsung disebarkan tanpa dilihat dulu kebenarannya. Ya kalau 1-2 orang yang menyebarkan hoax, itu saya rasa nggak bermasalah begitu. Tapi coba lihat, jika yang menyebarkan itu adalah ribuan atau puluhan ribuan begitu, karena kita tahu tadi yang mengguna internet aktif itu ada jutaan, ratusan juta gitu. Nah, dampaknya adalah akan terjadi penggiringan opini ya di masyarakat secara masif. Nah, itu sebenarnya efek yang paling seram dari hoax. Penggiringan opininya itu yang buruk gitu. Nah, efek karena masyarakat kita yang dengan mudahnya menyebarkan informasi ya ke internet ya dengan menggunakan suatu teknologi informasi ya baik itu sengaja atau tidak mempercepat munculnya hoax dan mempercepat tersebarnya hoax ke masyarakat. Nah, sehingga ya ditakutkan dengan banyaknya hoax yang tersebar, hoax yang sama yang tersebar, maka bisa menggiring opini masyarakat. Nah, dampaknya ya mungkin saja salah satunya seperti terjadinya cyberbully. Mungkin ada hoax yang memberikan informasi yang tidak benar untuk suatu tokoh begitu. Nah, banyak orang yang tergiring opininya sehingga menyerang tokoh tersebut secara cyberbullying. Nah, dampaknya kan ya negatif juga. Belum tentu yang tokoh yang diserang tadi itu emang benar melakukan kesalahan atau sesuatu hal yang diceritakan di dalam hoax tersebut. Nah, dan zaman sekarang itu banyak banget begitu. Contoh-contohnya, ya kalian bisa mencari ya contoh-contoh di internet begitu, contoh-contoh hoax. Nah, cuman kalau kita lihat yang paling heboh 2 tahun belakangan itu tentunya adalah hoax yang berkaitan tentang COVID. Ya, banyak sekali hoax COVID yang bisa kita temukan, yang sebenarnya itu nggak benar, ya, belum sesuai dengan fakta yang terjadi di sebenarnya begitu. Contohnya saja, ya banyak banget informasi cara menyembuhkan COVID, padahal COVID sendiri sampai sekarang ya belum ada obatnya begitu. Obat yang emang khusus buat COVID ya. Nah, itu banyak banget ya obat-obat ke ya cara 1, cara 2, cara 3 dan segala macam ya. Dan masih banyak lagi hal-hal ya terkait hoax untuk COVID. Nah,
Ini bahaya, ya. Kalau kalian nggak punya wawasan yang baik dalam memanfaatkan internet, ya kalian mungkin akan terjebak oleh hoax tersebut. Nah, di sini ya sebenarnya fungsi atau peran dari literasi digital adalah gimana kalian bisa menangkal hoax sebenarnya. Dengan satu orang saja bisa menangkal hoax, nantinya kalian bisa berkontribusi di mana informasi yang hoax tidak kalian cepat-cepat sebarkan gitu. Ya, kalian mungkin hanya menyebarkan informasi yang emang benar. Nah, sehingga hoax pun akan berkurang. Coba bayangkan gimana kalau masyarakat yang luas itu punya ya pola pikir yang sama dengan kalian yang nantinya punya pola pikir digital yang baik. Pasti hoax ini akan jarang kita temukan. Ya, karena mereka bisa memanfaatkan teknologi. Sudah tahu teknologi kayak gimana ya, tahu internet itu kayak gimana, ya pasti mereka akan lebih berhati-hati dalam memanfaatkannya. Nah, begitu ya. Nah, ini beberapa cara mengenai hoax, nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, intinya selalu berhati-hati dalam menerima informasi, karena internet itu ya, seperti yang tadi diceritakan, banyak banget konten atau informasi yang bisa kalian dapatkan, baik itu yang kontennya positif ataupun yang kontennya negatif. Nah, cuman kembali lagi adalah gimana nantinya kalian sebagai pengguna teknologi tersebut yang memanfaatkannya, ya. Nah, maka kalau kita simpulkan dari yang tadi kita bahas, ya internet banyak manfaatnya, banyak juga negatifnya. Jadi internet itu ibarat suatu tempat yang memang liar gitu ya. Liar, aman, bisa saja menjadi aman kalau kita bisa makainya. Ya. Kalau kita bisa makainya, maka akan jadi aman. Tapi kalau kita nggak bisa makainya, kita nggak tahu, kita nggak punya pemahaman yang baik tentang internet, maka banyak juga hal negatif yang akan kita dapatkan dan mungkin saja berdampak pada kehidupan kita. Nah, sehingga sebagai pengguna internet, ya kita tentu harus tahu gimana cara menggunakannya ya dengan tepat. Ya, berarti kalau dengan tepat, mulai lagi kita juga bisa menggunakan dengan baik ya, skill penggunaannya harus baik, tahu cara menggunakannya kayak gimana, tahu juga cara beretika ya di internet. Jadi nggak bisa makainya, nggak bisa makainya saja, melainkan tahu juga cara beretika. Nah itu ya. Nah sebenarnya untuk bisa membantu memperdalam wawasan Anda, disinilah peran dari literasi digital. Nah, sehingga dengan kalian bisa ya punya wawasan terhadap literasi digital, harapannya adalah kalian bisa memanfaatkan teknologi informasi, terutama internet, itu bisa menciptakan yang namanya internet sehat. Gitu, ya. Gak cuma buat diri kalian saja, mungkin kalian bisa menyebarkannya ke orang-orang terdekat kalian. Ya gimana kita bisa memanfaatkan internet sebagai suatu lingkungan yang sehat. Nah, untuk itu, ya di sini kita akan coba nantinya untuk belajar literasi digital gitu ya. Nah, cuman untuk bagian literasi digital, nah di sini kalian bacalah secara mandiri karena akan lebih enak kalau kalian membaca dan mengeksplor ya. Karena ini banyak gitu ya. Banyak yang perlu kalian eksplor secara mandiri ya. Nah, beberapa hal yang mungkin bisa kalian lakukan untuk memperdalam pemahaman literasi digital kalian. Nah, ini salah satu komunitas, ya komunitas penggiat internet sehat. Yang nama komunitasnya adalah ICT Watch. Nah, ini kalian bisa memperdalam pemahaman kalian gimana membuat suatu lingkungan internet yang sehat. Jadi ada banyak seminar yang berkaitan tentang literasi digital dan bagaimana memanfaatkan internet dengan baik. Ini bisa kalian jadikan ya tambahan wawasan gitu. Kemudian saya juga memberikan bahan bacaan ya. Literasi digital dibentuk oleh yang namanya kerangka literasi digital atau kerangkanya. Nah, kerangkanya itu menjadikan dasar gimana kita nantinya bisa memanfaatkan teknologi yang baik. Nah, modulnya sudah saya berikan di LMS. Silakan kalian baca. Ini bukan tugas, tapi saya harap kalian wajib membacanya, ya sehingga kalian makin dalam pemahamannya. Ya hari ini dengan saya, kalian sudah tahu bahwa internet itu bukan tempat yang selalu aman, ada risiko yang akan terjadi begitu. Dan untuk bisa
mengurangi resiko yang akan kalian dapatkan dari penggunaan internet, ya kalian perlu pemahaman, ya salah satunya adalah tentang literasi digital. Nah, tugas Anda adalah menguatkan pemahaman literasi digitalnya. Sehingga nggak cuma internet saja, tapi pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi lainnya, kalian akan menjadi lebih paham lagi, lebih baik lagi memanfaatkannya. Oke, paling itu dari saya. Materinya habis, begitu. Oke, ada pertanyaan dulu dari materi hari ini. Ya, kita sudah mengenal ya kayak gimana internet dan penggunaannya, ya terutama di Indonesia, dan mungkin kalian sendiri sudah bisa menilai kayak gimana ya cara saya menggunakan internet. Apakah sudah mencerminkan perilaku orang yang punya pola pikir digital yang baik atau masih belum? Kalau masih belum, ya silakan kalian perbaiki. Ya, hidup kita masih banyak, masih ada waktu untuk memperbaiki menjadi yang ke arah yang lebih baik. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin. Atau bisa dipahami? Sudah cukup dipahami, Pak. Ya, paham. Cukup paham? Oke. Sudah paham. Oke, ya begitu ya. Oke, ya harapannya materi hari ini bisa menjadi tambahan wawasan bagi kalian ya, sehingga kalian bisa ya menerapkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya tentunya dalam pemanfaatan internet, begitu karena itu yang merupakan topik utama kita di siang hari ini. Ya, oke. Nah, baik. Mungkin untuk kedepannya kita akan lebih membahas tentang pemanfaatan teknologi informasinya. Ya, minggu depan kita akan membahas tentang pemanfaatan yang namanya mesin pencari informasi dan email. Ya, ini merupakan sesuatu hal yang sebenarnya bagi kalian sudah familiar ya, karena kalian kan digital native. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba lihat. Ya, terutama mungkin etikanya kayak gimana. Ya, biar kalian nggak hanya bisa makinnya saja, tapi tahu etika yang baiknya kayak gimana. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, maka tidak ada diskusi yang harus kita bicarakan di pertemuan ini, begitu. Jadi karena waktunya juga sudah lebih ini dari yang jadwal kita seharusnya, yang setengah satu ya, atau 12.40, saya lupa. 12.50. Oh, 12.50. Oh, sebenarnya masih cukup berarti. Oke, baik. Tapi ya ini sudah cukup lama lah saya bercerita, jadi mungkin saya akhiri saja kelas pada siang hari ini ya. Mungkin kalian juga sudah capek, udah jam makan ini. Yang belum makan silakan makan lah. Oke, baik, itu saja dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Apabila ada kesalahan ketika saya menjelaskan, ya saya mohon maaf. Oke, sekian mungkin penjelasan atau cerita dari saya tentang internet. Kita berjumpa lagi di pertemuan minggu depan ya. Jika tidak ada halangan yang mungkin terjadi di minggu depan, sehingga kita tidak bisa bertemu. Baik, saya akhiri saja kelasnya. Selamat siang. Oke. Siang, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, Siang Pak. sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Saya izin matikan Zoom-nya ya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.